Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Hai, selamat datang ke Legacy.tv bersama dengan saya, Loviana, dan juga sahabat saya yang setia dalam pembincangan surat Ibrani, yaitu Richard, hai, Halo. dan juga Dex. Hai. Dan untuk ke hari ini adalah episod kita yang ke-12 untuk perbincangan surat Ibrani. Dan selalu kebiasaannya adalah Richard lah yang menjadi moderator kan. Tapi hari ini kita buat kelainan sedikit, okay? Alright. Sebelum saya sum up untuk apa yang akan kita pelajari dalam Ibrani 10 pada hari ini. Jadi saya menemukan sesuatu yang interesting apabila saya membaca kembali Ibrani 10. Ya, di mana hal itu adalah apabila saya baca balik dalam verse 1 sampai ke verse 17, di mana saya melihat di sini adalah peneguhan tentang korban Kristus yang sempurna. Di sini saya melihat tentang peneguhan. Dan apabila kita pergi bawah lagi, itu verse 18 ke verse 25, di mana di sini menyatakan tentang mempunyai keberanian untuk masuk ke hadirat Allah dengan darah Yesus. Di mana saya melihat di sini itu adalah satu dorongan ataupun ajakan ataupun boleh kita panggil cabaran, karena kita boleh lihat di sini ada mengatakan tentang marilah begitu, marilah kita hampir, marilah kita berpegang dan marilah kita saling begitu dalam ayat itu. Dan apabila kita dive in lagi, di mana kita melihat ayat verse yang ke-26 sampai 31, saya lihat ini sebagai satu amaran apabila dikatakan bahwa sekiranya kita sengaja melakukan dosa selepas mengetahui tentang kebenaran, tidak ada lagi korban, tetapi ketakutan menanti hukuman. Jadi ini saya lihat macam satu amaran atau peringatan bagi pada waktu itu. Dan ke bawah lagi, verse 31 sampai 39, di sini kembali lagi tentang dorongan, tentang memberi kekuatan, tentang encouragement begitu untuk terus teguh dalam iman dan kita akan mendapat ganjaran yang kekal itu daripada Yesus Kristus. Jadi di sini saya lihat dia peneguhan, lepas itu dia dorongan, lepas itu dia amaran macam tu kan, lepas itu dia bagi dorongan lagi. Itu satu yang interesting bagi saya lah apabila saya baca kembali tentang Ibrani 10. Dan saya percaya apabila setiap kita membaca juga mengalami hal yang sama. Just saya mau share juga lah begitu kan. Alright. Sedikit sum up untuk apa yang kita akan pelajari di antara apa yang akan kita bincangkan dalam surat Ibrani 10 pada hari ini, yaitu tentang sedikit sajalah yang saya akan share. Kalau mau banyak lagi, boleh pergi ke Legacy.tv podcast, okay? Okay, tentang korban Kristus sempurna. Di sini saya berikan kepada 4 poin, ya, di mana poin yang pertama tentang persembahan tubuh Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya, itu persembahan menebus dosa. Kalau kita lihat kembali pada perjanjian yang pertama, adalah korban haiwan dan persembahan dilakukan berkali-kali yang serupa dan tidak dapat menghapus dosa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus itu persembahan tubuh Yesus Kristus satu kali sahaja dan untuk selama-lamanya. Ini adalah korban Kristus yang sempurna. Poin yang kedua, yaitu tugas penebusan dosa selesai. Apabila kita pergi kepada verse yang ke-12, di sini katakan dia duduk di sebelah kanan Allah, begitu. Dia imam. Imam ini dikatakan begitu kan, duduk di sebelah kanan Allah. Dan duduk itu sendiri mengatakan bahwa sesuatu yang habis, macam itu, selesai macam itu kan. Tetapi apabila kita lihat pada penyanjian pertama, di mana imam pada waktu itu mereka berdiri dan dan tidak ada tempat duduk juga di bait suci pada waktu itu, dan mereka terus berterusan melakukan tugas dan
tidak selesai, begitu, dan repeated lah apa yang mereka lakukan dan tidak selesai dan masih berdiri begitu. Jadi di sini kita lihat tugas penebusan dosa selesai dengan tubuh Yesus Kristus. Dan ketiga yaitu kuasa penebusan dosa, di mana kita boleh lihat dalam verse yang ke-12, ke-14 dan ke-18, di mana menebus dosa untuk selama-lamanya, menyempurnakan untuk selama-lamanya orang yang disucikan dan ada pengampunan. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yaitu kesan penebusan dosa ini melalui persembahan tubuh Yesus Kristus menyucikan dan menguduskan, yang kita boleh dapat di verse ke-12 juga, di mana dosa dan perbuatan yang mungkar tidak akan kuingat lagi dalam firman Tuhan katakan. Dan saya percaya untuk ku tidak ingat lagi itu adalah Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita dan tidak mengungkit lagi dosa kita. Jadi kalau pada perjanjian pertama dahulu bahwa mereka pasti karena mereka merasa masih bersalah dan masih berdosa, dan juga setiap tahun mereka diperingatkan mereka ada dosa juga gitu. Jadi ya, ini adalah korban Kristus sempurna. 4 point ini tadi. Oke, secara ringkaslah saya terang kepada kita. Alright, this is the time. Mari kita mulakan perbincangan kita. Dan kita pergi pada soalan perbincangan kita yang pertama. Nanti mungkin Dex boleh mulakan dulu. Oke. Oke, soalan kita yang pertama. Kita sudah membincangkan perbezaan atau kelebihan di antara perjanjian baru dan perjanjian pertama. Dalam beberapa bab yang lepas lah, bab 9 yang lepas pun kita juga ada membincangkan hal yang sama. Oke, dari dalam Ibrani 10, 1 sampai 18 ini, apa lagi perbezaan atau kelebihan yang kamu boleh lihat? Boleh sharekan, kongsikan bersama kita, Dex. Kelebihan perjanjian pertama yang saya lihat dalam ayat pertama dan ke-18, saya rasa saya mengulang kembali perkataan ini, saya ulang kembali lah keyword ya, yaitu keyword yang saya guna adalah korban dan juga sempurna. Dua keyword yang saya rasa sangat penting bila saya membaca verse 10, 1 sampai 18. Sebab saya melihat, kalau kita lihat di perjanjian lama kan, korban bakaran ya, dilakukan oleh imam-imam, dan korban itu tidak sempurna dan tidak dapat menyempurnakan juga orang yang melakukan korban tersebut. Tetapi bila kita pergi kepada perjanjian yang pertama, yang melakukan korban dan yang dikorbankan adalah sempurna. Jadi saya melihat perkataan sempurna ini kan macam sempurna, perfect. Kita selalu cakap human is not perfect. Kalau kita buat salah kan, pasti orang tegur, saya bukannya sempurna. Oke, kita melihat perkataan sempurna itu yang melakukan pada perjanjian baru yang melakukan korban, dan korban juga ialah sempurna, maksudnya Yesus Kristus itu sendirilah. Bila saya melihat kepada perkataan sempurna itu tiada ganti. Tidak akan ada yang dapat melakukan korban yang lebih sempurna lagi daripada apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Itu satu kelebihan yang saya lihat lah, di mana di perjanjian pertama not perfect lah, tidak perfect, masih ada kekurangan di sana sini, sebab dia melakukan korban tidak sempurna, tidak dapat disempurnakan oleh korban yang dilakukan sendiri. Kalau kita melihat kan, setiap tahun mereka buat korban untuk mengingatkan yang dosa itu masih ada di sana. Dan kalau dia buat korban lagi, tahun depan buat lagi, tahun satu lagi buat lagi, tahun satu lagi buat lagi, untuk mereka sentiasa remind yang dosa itu masih ada di sana. Tapi kalau kita melihat selepas Yesus mengorbankan diri dia, tiada lagi korban yang bakaran yang kita lakukan. But that is perfect already. Sebab kalau kita lihat, dia telah mengampuni dosa kita kan, daripada kematian dosa kita telah diampuni oleh sebab kesempurnaan korban itu sendiri. Itu yang saya dapat lihat lah. Oke, saya serahkan kepada Brother Richard. Ya, I think kita sudah melihat juga beberapa kali sebagaimana apa yang Dex katakan tadi. Contohnya kalau saya just katakan apa yang saya senaraikan dekat sini, yang saya jumpa dekat Ibrani 10, dikatakan tidak dapat menyempurnakan para penyembah itu sendiri, dan juga hakikat bahwa darah korban itu tidak dapat mengampunkan dosa. So that's the truth. Dan mereka juga tetap merasa bersalah pada ketika itu, dan kerana ianya mengingatkan dosa mereka. Dan juga saya suka ayat yang ke-9, dikatakan bahwa dikatakan di sini dia menyingkirkan yang pertama untuk mengasaskan yang kedua.
Jadi perjanjian pertama itu telah disingkirkan karena kedatangan perjanjian yang baru. Dan untuk saya kembali balik kepada hakikat darah korban hewan yang tidak dapat mengampunkan dosa kan, saya mengingatkan satu lagi poin yang mungkin kita tak berapa nampak sangat kalau kita just go through dengan cepat, tapi something yang saya dapati lebih lagi apabila saya masuk kepada Ibrani bab yang ke-10, apabila dikatakan bahwa, dan kita tahu kan dalam perjanjian lama, Tuhan yang minta mereka untuk korbankan hewan. Jadi kalau ianya tak boleh, jadi kenapalah dia suruh buat korban hewan kan? Tetapi apabila kita melihat di sudut, contohnya dia memetik dalam Mazmur bab yang ke-40, Jeremiah 31, dan juga Habakuk, kamu baca banyak lagi nabi-nabi lain, mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi berkenan dengan korban mereka. Tapi kalau kita baca secara konteks dia kan, konteks dia ialah bukan Tuhan tidak suka dengan korban, sebab dia yang minta korban kan, tapi apabila mereka bagi korban itu kan, hati mereka jauh daripada Tuhan. So apabila hati mereka jauh daripada Tuhan dan mereka menganggap korban itu hanya sebagai ritual saja, sesuatu yang diambil secara seperti apa yang kita akan baca lah tentang Yesus dihina ataupun tidak dipandang dengan mulia dan sebagainya. Jadi persembahan itu lama kelamaan yang mereka lakukan ianya hanya ritual saja. Jadi Tuhan tidak suka hanya ritual saja, sebab Tuhan mahukan bukan hanya korban itu, tapi juga orang yang memberi korban itu juga harus ada hati ingin melakukannya. Jadi apabila saya melihat kan, salah satu lagi perbezaan yang antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ialah korban Yesus Kristus, dia memberikan tubuhnya, dan pada masa sama dia rela memberikan tubuhnya. Sebab itu kalau kita bacakan, dia katakan apabila dia memetik dalam perjanjian lama itu, dikatakan ayat yang ke-7, lihatlah aku telah datang dalam naskah kitab tersurat tentangku untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Jadi dia rela untuk menyerahkan tubuhnya. Dan ini menjadikannya sangat-sangat berbeza sudah sekarang. Perjanjian lama ada korban, Tuhan minta, tapi Tuhan juga minta hati mereka yang menyerahkan korban itu. Tapi mereka tidak melakukannya. Sebab itu Tuhan telah meninggalkan asas yang pertama itu. Dalam perjanjian baru, Tuhan mahukan korban, sekarang tubuh Yesus Kristus, dan sekarang Yesus rela menyerahkan korban, diri dia sebagai korbannya sendiri. Sebab itu saya nampak dianya lebih wow, lebih more wonderful, yang menyerahkan diri. Sebab hewan dia tak cakap, saya volunteer untuk diserahkan, tapi dia menyerahkan dirinya sendiri. Just one more thing yang menjadikannya aplikasi dalam kehidupan kita ialah kita juga menyerahkan tubuh kita kan dalam Roma bab yang ke-12. Tapi menyerahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan dengan sukarela. Dan itu juga contoh yang kita perhatikan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus lah. Dalam perjanjian baru is all about bukan paksaan sudah. Ini sekarang sukarela. So kita datang untuk kepadanya dengan sukarela sebagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus lah. Ya. Dan banyak lagi lah yang kita perhatikan. Ya. Apabila Richard bercakap tentang memberikan tubuhnya dan secara rela, kan Yesus Kristus memberikan tubuhnya dan secara rela. Jadi dia berkesinambungan dengan saya punya poin di mana bagaimana apalagi yang kelebihan yang saya lihatkan adalah di mana saya melihat apabila di verse 16 di sini saya firman Tuhan katakan aku akan meletakkan hukumku dalam hati mereka dan nuliskannya dalam pikiran mereka. Dan apabila di sini saya melihat komitmen Tuhan macam tu. Jadi perjanjian baru itu adalah datangnya daripada komitmen Tuhan sendiri yang offer macam tu. Seperti yang Richard katakan tadi lah, memberikan tubuh dia sendiri yang memberikan tubuh dan secara rela begitu. Jadi di sini saya melihat wow, komitmen Tuhan itu sendiri, Tuhan yang mau menyelamatkan kita gitu. Jadi macam mana kita nih? Kita masih mau balik pada hal yang lama macam itu kan? Jadi sebab kita sudah menemukan sesuatu yang sempurna, bahkan seperti yang tadi korban Yesus adalah tubuh Yesus adalah yang sempurna. Jadi adakah kita sebagai orang percaya masih lagi mau balik kepada hal yang tidak sempurna yang dulu? Oke, so ada lagi penambahan daripada Dex ataupun Richard? Dex. Daripada saya bukan penambahan, lebih kepada apa yang Brother Richard cakap tadi kan, rasa macam ini satu benda yang baru yang saya dapat lah bila dia menyentuh tentang dan saya reflect balik bila di perjanjian lama itu tentang hukum kan, maksudnya apa yang Tuhan suruh mereka buat, benda yang mereka perlu buat untuk meminta pengampunan dosa. Jadi saya rasa kenapa pada pandangan saya lah, kenapa bila kita perlu buat suatu perkara ada hukum kan, kita datang dengan tidak sepenuh hati disebabkan saya perlu buat ini, so ini sudah tertulis di dalam tu untuk saya dapat pengampunan dosa. So the essence of memohon pengampunan dosa secara rela, dia tidak dipaksa kan, macam sudah tidak ada disebabkan perkataan hukum itu sendiri lah, dia melihat kepada
Tetapi bila kita pergi kepada perjanjian yang baru, bila Tuhan sendiri telah memberi komitmen kan, jadi sekarang kita datang tanpa dipaksa. Tidak ada orang datang, mesti kamu datang ke tuh. Kita datang, mungkin ada yang dipaksa, tetapi lama-kelamaan kita tahu yang, oh, saya datang kepada Tuhan secara sukarela untuk saya memohon pengampun pelepasan daripada dosa-dosa untuk saya diperbaharui di dalam Tuhan. Itu yang saya lihatlah bagaimana perbezaan di antara yang lama dengan yang baru. Sekarang kita pergi kepada Tuhan secara sukarela dan kita tidak merasa kita dipaksa. Jadi hati kita sepenuhnya berada di situ. Ya, itu mengingatkan saya tentang apa yang persepuluhan. Saya rasa personally saya rasakan persepuluhan tidak lagi dalam perjanjian baru, tapi ianya juga mengingatkan saya apa yang Dek katakan tadi ialah yaitu dalam hukum perjanjian lama ada persepuluhan daripada apa yang mereka hasilkan lah. Dan itu dalam kategori hukum betul. You must do it. Tapi sekarang kita tak perlu lagi. Kita memberi kerana hati kita ingin memberi. Because kita berada dalam perjanjian baru. Boleh saya tambah satu lagi, Lolo? Saya dapat satu juga. Boleh. Yaitu, one thing that I realize juga, perbezaan yang saya nampak dalam Ibrani bab yang ke-10, dijelaskan dengan lebih kuat lagi pada pandangan saya, ialah apabila dikatakan ayat ketiga, segala korban itu mengingatkan tentang adanya dosa setiap tahun. Mengingatkan siapa kan? Itu mengingatkan mereka yang memberi korban itu. So, dalam perjanjian lama, yang memberi korban itu mengingatkan dosa mereka. Right? But something amazing. Dalam perjanjian baru, Tuhan katakan, aku tidak akan ingatkan dosa mereka lagi. So for me, this is macam the battle of ingat. Siapa yang paling ingat, siapa yang paling tidak ingat. So dalam perjanjian lama, kita mengingatkan, kalau kita dalam perjanjian lama, kita mengingatkan dosa kita setiap tahun. It's a very torturing things. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan cakap dia tidak akan mengingati dosa kita lagi. For me, there is a graciousness of kasih karunia lah di dalam Yesus Kristus. So powerful. Mana minuman saya? Dah habis. Alright. Yeah, thank you. Okay, let's go untuk yang next question. Kan sebenarnya banyak lagi kita menangkap sebenarnya, tapi ya, alright. Soalan yang kedua. Okay, sebelum tu saya bacakan dahulu dalam Ibrani 10, 19 sampai 25 ada 3 kali cabaran, galakan ataupun ajaran yang seperti dinyatakan seperti marilah kita hampir, marilah kita berpegang, marilah kita saling. Jadi saya mau baca dulu. Okey. Ayat ke-19. Oleh itu, saudara-saudara, kita telah mempunyai keberanian untuk masuk ke tempat yang maha suci melalui darah Yesus, melalui jalan yang baru dan hidup yang dibukakannya untuk kita menerusi tirai, yaitu tubuhnya. Kita mempunyai imam besar di atas isi rumah Allah. Maka, marilah kita hampir dengan hati yang tulus dan iman yang teguh sepenuhnya. Hati nurani kita telah direnjis sehingga suci daripada kejahatan dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang bersih. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan harapan kita tanpa berganjak karena Dia yang berjanji sentiasa setia. Marilah kita saling memperhatikan satu sama lain untuk menimbulkan kasih dan perbuatan yang baik. Jangan berhenti daripada berhimpun seperti yang dilakukan oleh sesetengah orang. Nasihatilah sesama sendiri, terutamanya setelah kamu sedar hari Tuhan itu kian hampir. Okay, so daripada cabaran ataupun galakan tadi yang kita baca sebentar tadi, mungkin kita boleh, mari kita kongsikan dan bagaimana hal ini mendorong kamu. Mungkin Richard boleh dulu. Memang saya akan suruh kamu dulu lah. Yeah. I think sebelum kita mula kepada yang marilah kan, it's a very powerful message. Saya tak boleh tidak nampak ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-19 hingga ayat ke-20 tu sangat-sangat menarik dekat sana. Sebab dalam perjanjian lama kan hanya imam besar saja yang boleh masuk kan dalam ruang Maha Kudus. Seorang saja, seorang imam sekali setahun, dan juga dia harus datang dengan rasa takut dan juga hormatlah kepada Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru kita melihat melalui Yesus Kristus. Dan ayat yang mendorong saya, sebelum kita pergi kepada marilah kan, yang mendorong saya, dia gunakan ayat kita. Oleh itu, saudara-saudara, kita telah mempunyai keberanian untuk masuk ke tempat yang maha suci. So the word kita is plural, saudara-saudara, plural. Kan tadi dalam perjanjian lama seorang saja, setahun sekali, satu orang saja, satu persembahan. Dan sekarang dia menggunakan ayat kita. Wow, I mean, it's no more singular, is plural now. Kita boleh masuk ke sana. Dan apabila kita masuk, dikatakan dengan keberanian, dengan hormat, dengan sukacita, not just
takut memang tetap ada, tapi hormat dan juga sukacita ada dekat sana lah. Dan dikatakan tentang darah Yesus ialah jalan baru, jalan yang hidup. Dan apabila menggunakan ayat kita, saudara-saudara, for me that is so powerful lah. Sebagaimana Petrus katakanlah dalam 1 Petrus sambil-sambil 1 Petrus katakan bahwa kita sekarang menjadi imam. Dia guna plural juga. We are the priest. We are the priest. So itu okay. So apabila kita boleh masuk, satu yang saya dapat yang pertama ialah dikatakan ayat ke-22, marilah kita hampir, disebabkan semua itu tadi, marilah kita hampir dengan hati yang tulus dan iman yang teguh sepenuhnya. So apabila saya memikirkan hal itu kan, it give me encouragement, dan dia give encouragement untuk kita berani datang, dan oleh itu dia mengajak kita, marilah kita hampir. Dan dalam bahasa English is more powerful lah for me. Dikatakan let us draw near. Let us draw near. Dan ini memberikan invitation lah untuk saya dan untuk kita untuk draw near to God. Dan saya nampak dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh, dengan tubuh yang suci, yaitu kita datang dengannya dengan segenap semua yang kita ada. Dalam Alkitab tidak ada perbezaan antara roh dengan tubuh. Semua kita, tubuh dengan roh kita semua sekali datang ke hadapannya. So for me, this is sangat-sangat encouraging. Marilah kita datang menghampiri dia. Amin. Kalau dibandingkan dengan perjanjian lama lah, sekarang ada perjanjian baru, dengan berani kita boleh masuk dan bertemu dengan Tuhan lah. It give me encouragement tentang doa, tentang permintaan, tentang keakraban dengan Tuhan. Rugilah kalau tidak mengenali Yesus nih. Okay. Dex? Daripada saya, okay, bila brother sebut tu kan, masuk ke ruang maha suci itu kan hanya imam besar saja dapat masuk. Kalau yang membaca perjanjian lama, sebab tu bila saya ingat lagi Lola pernah cakap di first perbincangan lagi, episod yang pertama, dia kata apa yang menarik di sini, so banyak perjanjian lama di quote. Dia macam dia membuatkan kita at the same time menghargai juga perjanjian lama itu, disebabkan adanya perjanjian lama, kita adanya perjanjian baru yang sempurna. Dan saya melihatkan, dulu saya membaca sebelum saya rasa saya baca bahagian depan tentang imam itu kan hanya imam besar saja yang boleh masuk ke dalam. Kalau orang biasa-biasa macam kita masuk ke dalam sana, kita semua tahu apa konsekuensi. Masa itu saya rasa macam benda itu sangat menakutkan. So masa itu saya belum mendalami Alkitab, tapi bila saya baca itu saya rasa, wah, kenapa Tuhan ni buat sampai macam ini sekali kan? Tapi bila pergi kepada perjanjian baru, kita boleh lihat bagaimana perkara itu digenapi. Dan saya rasa itu adalah satu benda yang saya sangat hargai, sebab kalau dulu hanya imam besar, sekarang kita semua boleh datang ke hadapan Tuhan tanpa ada rasa takut. Yang kalau kita baca perjanjian lama kan, kita tanpa ada rasa takut untuk mati, kita datang ke hadapan Tuhan dengan berani menyatakan apa yang kita rasa dengan Tuhan, menyatakan apa perkara yang kita mahu nyatakan dengan Tuhan. Jadi dia bagi saya encouragement yang saya jadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. He is more than my best friend. Kira macam itulah. Saya boleh anggap dia, walaupun kita tidak melihat dia jadi sangat dekat lah kita dengan Tuhan, berbanding dengan kalau kita baca perjanjian lama kan kita tidak boleh masuk sampai ke ruang yang maha suci itu. Itu satu benda yang kalau saya ingatkan macam, boleh juga ini terjadi ya. Kira macam itu. Saya teringat masa budak-budak dulu pergi gereja St. Thomas, Anglican kan di St. Thomas. So macam tak berani untuk pergi ke hadapan tu. Macam ada something yang aku hanya insan biasa, hanya dekat luar-luar tu je, yang tak boleh dekat tu. So apabila mendekati ruang yang depan di mana priest melakukan apa yang dia lakukan, preaching dan sebagainya, masa beri sakramen tu saya rasa macam ada awe, ada rasa macam, wih, saya dekat dengan something yang suci ataupun something yang di hadapan mesbah dan sebagainya. So pernahlah cuba beberapa kali, tapi ya, Saint Joseph juga bagus. Okay. Okay. Alright, ya, seperti yang Dex katakan tadi, apabila saya melihat kita ini ayat yang paling menjadi kita mempunyai keberanian, macam tu Pak. Kita mempunyai keberanian dan untuk dalam hadirat Tuhan, macam tu Pak. Jadi di mana sebagai Yesus sebagai pengantara kita kan, di sana lihat di mana dia macam transparent Pak, dengan face to face dengan Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan, dan kamu boleh cakap
kan kita selalu berdoa, Tuhan macam mana bah macam tu. Jadi saya selalu praktis macam tu. Tuhan macam, jadi kamu dapat rasa dia sangat dekat macam tu kan. Macam Dex katakan macam lebih daripada orang yang lebih rapat daripada kamu macam tu. Jadi contohnya kalau ada masalah, Tuhan macam mana bah ni macam tu kan. Jadi dia tidak ada lagi perlu beritahu orang, seorang tu yang akan bercakap macam tu. Tapi ini sudah direct sudah dengan Tuhan. Jadi itu ya satu keberanian untuk datang ke hadirat Tuhan lah. Okey, kita teruskan. Dex, mungkin kamu boleh kongsikan untuk yang bahagian marilah kita berpegang, apa pendapat kamu dan bagaimana itu mendorong kamu. Oke, saya bacakan dulu sebelum saya kongsikan lah, macam baca dia lebih ada feel lagi kan. Ibrani 10 ayat yang ke-12 saya cakap, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan harapan kita tanpa berganjak, karena dia yang berjanji sentiasa setia. Saya suka ayat last dia itulah, karena dia yang berjanji sentiasa setia. Dan bagaimana ia mendorong saya kan, macam saya cakap sebelum inilah, Tuhan dia bersumpah di atas nama dia sendiri. Jadi tiada yang lebih tinggi daripada dia. Dan that's mean dia tidak akan mengingkari janji dia sendiri. Dia macam kalau kita yang berjanji dengan orang kan, macam saya tadi lah, kejadian saya cakap pukul 8, lepas itu sekali datang lambat. Itu dah kira mengingkari janji kita. Jadi kalau manusia yang berjanji, kita boleh mengingkari janji kita. Kita macam janji itu macam mana cakap kita ada keterbatasan untuk tepat kepada janji kita sendiri. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, disebabkan dia bersumpah di atas nama dia sendiri, tiada yang lebih tinggi daripada nama dia, maka kita tahu yang Tuhan itu setia dengan janji dia. Jadi pada awal saya datang sebagai Kristian kan, saya bukan datang sebagai Kristian yang mengenali Tuhan Yesus sepenuhnya. Sekarang pun belum juga, tetapi pada saat itu saya datang sebagai seorang Kristian yang parents lahir as a Christian. Dan I going through the process of menjadi dewasa di dalam kehidupan Kristen saya. Baru sekarang lah umur sudah mahu mencecah ke angka 30. Tetapi saya melihat bila saya datang kepada Tuhan kan, Tuhan itu adalah sebagai satu sumber pengharapan bagi saya. And then bila saya belajar buku Ibrani ini kan, dia menjadi sumber harapan yang lebih besar lagi. Jadi I reflect back bila ada perkara-perkara yang terjadi di dalam kehidupan saya, sebagaimana saya telah meletakkan Tuhan itu sebagai satu sumber harapan yang begitu besar di dalam kehidupan saya, I should stay in that harapan. So saya tahu dia yang berjanji tidak akan pernah memungkiri janji dia sendiri. Because kalau kita mendengar manusia berjanji, kita tahu yang manusia boleh memungkiri janji. Tetapi Tuhan yang saya datang pada untuk mengenali dan pada titik terendah kehidupan biasanya kan, pada titik terendah kehidupan, itu adalah harapan yang paling besar. Dan saya rasa kalau saya melepaskan harapan itu adalah satu kerugian bagi saya sendiri. So I cannot find harapan yang lebih besar lagi daripada harapan yang saya ada pada saat ini. Dan kalau dari saya, di mana untuk ayat yang ke-24 katakan, marilah kita saling memperhatikan satu sama lain untuk menimbulkan kasih dan perbuatan yang baik. Jadi apabila tadi yang macam Richard cakap dan Richard ceritakan juga Dexter tadi, itu seperti tentang iman kan, tapi apabila kita pergi kepada yang ke-24 ini kan, dia kata saling memperhatikan. Dia saling memperhatikan itu adalah satu action, bahkan perbuatan macam tu. Jadi di sini yang mendorong saya, iman mesti plus dengan perbuatan. Contohkan iman dengan perbuatan. Jadi sedikit testimoni lah. Selalunya kalau saya masa saya di Semenanjung lah begitu kan dulu. Jadi selalunya pada first tu saya mencari gereja, gitu kan, dari gereja lah, ini kan beriman nih memang mau pergi gereja nih kan di mana macam itu. Jadi untuk menemukan community yang benar lah begitu kan. Tapi dalam lama juga mendapatkan gereja untuk beribadah di gereja. Terus sampai saya menemukan satu community di mana saya rasa tepatlah untuk beribadah di gereja ini. Dan semasa saya berada di community ini, di mana saya sangat bersyukur, walaupun dia bukan gereja yang besar-besar di Semenanjung, contoh kan dia just gereja biasa, contoh kan, sebab pada awalnya
saya mau pergi gereja yang besar-besar, penon lah, macam mau improve saya punya skill. Itu pada awal motif ya tuh. Supaya saya lebih dekat dengan Tuhan, penon. Macam itulah kan pada waktu itu. Tapi pada akhirnya saya beribadah di satu gereja yang kecil begitu kan. Jadi apa yang saya belajar, saya belajar dalam gereja ini di mana community dia sangat memperhatikan satu dan yang lain dan sangat mendorong. Contohnya kalau saya mengalami permasalahan dan saya melihat beberapa orang yang memang akan pergi kepada saya. Contoh sebab saya ni kan kalau ada masalah saya jarang mau share dengan orang. Sebenarnya saya simpan sendiri lah. Tapi mereka tengok muka kamu saja, mereka tahu macam ada masalah kamu ni macam tu lah. Terus mereka approach kamu dan bestnya mereka selalunya akan memberikan nasihat dengan kamu, memberikan encouragement, macam ni cara dia. Jadi itu yang sangat membangun saya, itu yang sangat mendorong. Jadi saya percaya pada waktu ini kan kalau kita ikut konteks, mungkin pada itu mereka mengalami penganiayaan dan mereka mungkin mau berpaling pada Tuhan kan, tapi Tuhan remind di mana saling memperhatikan satu dan yang lain. Contoh harus ada community yang dekat dengan kamu yang boleh support kamu dan boleh mendorong kamu untuk lebih dekat dan memegang iman percaya kamu dengan Tuhan. Dan sekali lagi mesti ada iman dan juga mesti ada perbuatan begitu macam tu kan. Jadi ya iman plus perbuatan itu yang sangat mendorong saya. Kita harus ada community yang benar supaya saling mendorong dan saling memberi nasihat dan saling menguatkan dalam apapun yang terjadilah macam tu. Ya, ada lagi penambahan daripada kamu berdua? Ya, for me ada satu lagi. Ini mengingatkan saya tentang apabila kita bercerita tentang marilah kita menghampiri Tuhan dengan keberanian kan. Itu is menghampiri Tuhan lah. It's not about dengan yang lain, tapi mungkin ada Kristian yang mengambil benda tu sambil lewat. Ada yang tidak endah langsung dengan panggilan ini, tapi ada yang terlampau sangat sehingga kan sangat selamba di hadapan Tuhan dan selekeh lah dan sebagainya di hadirat Tuhan ataupun di hadirat tempat yang suci dan sebagainya. Dan ada juga orang yang takut, jangan kamu emphasize ni banyak sangat, nanti terlampau free kita, tak boleh macam tu. Tapi kita harus membacanya dengan konteks keseluruhan. Dan kalau kita ambil ketiga-tiga ayat tentang marilah dan sebagainya kan, yang pertama marilah kita menghampiri Tuhan dengan keberanian, so our relationship with God. Dan kemudian dikata marilah kita berpegang kepada pengakuan harapan kita. Maksudnya dalam kita datang ke hadapan Tuhan, teologi harus bagus. Pengakuan harapan is doktrin ataupun teologi yang kita tahu tentang Yesus Kristus. Dan bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan saja. Dan bukan hanya iman kita yang harus berpegang dengan harapan ataupun teologi yang benar, tapi ianya melibatkan hubungan kita dengan orang lain. Yes. Now, yaitu marilah kita saling mendorong antara satu dengan yang lain. Now it become holistic kan. Iman Kristian itu holistik. Dan ianya juga boleh menimbulkan konflik dan juga masalah lah. Sebab kalau kita cakap, tak apalah, hubungan saya dengan Tuhan saja, itu yang paling penting. Ataupun, teologi saya saja yang saya asalkan teologi saya betul, doktrin saya betul, itu saja yang penting. Tapi how about hubungan kita dengan satu sama lain, which is mencabar. Dan human is, di mana ada human, disitulah problem lah kan. So kalau tak ada orang pun, kamu sendiri pun jadi masalah juga lah. So human is equal to problem. So dikatakan di sini, jadi marilah kita tiga perkara yang saya dapat tentang marilah kita saling mendorong mendorong satu sama lain. Kedua, jangan berhenti, fellowship. Dan ketiga ialah encourage one another, mendorong satu dengan yang lain. So care for one another, fellowship, and encouraging one another. Now, apabila saya melihat dekat sini, do I have this kind of group? Kan dulu berkongsi pasal gereja yang lepas lah. Tak tahu gereja sekarang lah kan. But I keep on asking this question tentang ini. Do I have this kind of community? Maybe yes, maybe tidak sepenuhnya. But even pengakuan saya juga ialah sometimes bertemu dengan orang ada masalah lah. Kadang-kadang orang itu buat masalah, kadang-kadang saya sendiri yang buat masalah lah. So tapi ini juga mendorong saya untuk berfikir yang do I have this kind of community? Saya nampak a glimpse of this dalam Dug Down Deep, our Bible study group, but ianya seharusnya juga mencerminkan kita menilai lah, do I have this kind of group? Do I care for one another? Do I encourage one another dan sebagainya? Sebab dia katakan kenapa? Karena hari Tuhan kian hampir. So dan itu juga saya perhatikan dalam what is happening around us lah. We need people to encourage us lah. Dan bukan hanya menegur kita, bukan hanya encourage kita, tapi juga menegur kita lah dalam kehidupan Kristen. So I see this holistic juga, datang kepada Tuhan, hampir kepada Dia, pegang kepada doktrin yang benar, dan juga hubungan kita antara satu dengan yang lain.
Ya. Saya teringat satu perkataan, kalau kita tidak mengasihi orang yang kita lihat, kan kita lihat hari-hari, macam mana kita mau mengasihi Tuhan? Contoh itu yang tiba-tiba dia lalu di pikiran saya. Gubus. Alright, let's go untuk soalan kita yang seterusnya. Oke, bagaimana peringatan dalam ayat 26 hingga ke 39 memberi kesan kepada kamu apabila kamu membaca. Oke, saya mulai dengan saya lah. Oke, apabila saya membaca, saya lihat saya pick yang 32 lah, kan dikatakan di sini dikatakan, tapi ingatlah, perkataan dia punya ayat yang pertama itu, tetapi ingatlah, dikatakan, ingatlah pada masa silam ketika kamu diberi cahaya kebenaran. Walaupun pada waktu itu kita mengalami penganiayaan, tetapi masih ada sukacita dan juga tetap percaya bahwa apa yang kita mempunyai milik yang lebih baik daripada kita mendapat ganjaran daripada Tuhan lah. Jadi mendorong saya mungkin secara pribadi daripada saya sendiri, mungkin pada waktu ini saya tidak mengalami penganiayaan seperti dulu kan, contoh pada waktu ini contoh penganiayaan direjam ke apa, mungkin tidak, tapi mungkin secara realitinya mungkin saya ada permasalahan dengan dunia sekular ataupun sebagainya kan. Jadi ini mendorong saya apabila dimana walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan saya harus beriman kepada Tuhan sepenuhnya, karena hidup takut akan Tuhan dan hidup benar dalam Tuhan itu adalah dia punya kunci dia. Contohnya iman kita kepada Tuhan. Jadi saya cerita-cerita dalam pekerjaan saya kan, bukan mau mengatakan yang saya ini orang yang takut Tuhan, saya orang takut Tuhan, tidak. Tetapi selalu dalam pekerjaan saya kan, saya selalu macam lakukan benda-benda yang, contoh, kalau saya kan dalam sales, contohnya kalau tiba-tiba customer walk in kan, pergi kami punya showroom, jadi saya tidak pasti kalau sekiranya itu adalah saya punya klik punya customer, jadi saya tetap treat dia lah. Setelah itu pada penghujungnya saya tahu itu adalah customer saya punya klik punya customer, jadi macam mungkin ada clash atau macam mana kan. Jadi tapi sebenarnya kalau dalam sales, kalau orang lain lah mereka rasa never mind, benda itu biasa bagi mereka, tapi saya punya saya punya hati nurani tidak tenteram macam tu. Dan saya terus kawan saya itu kan klik saya itu kata, kamu tahu kah ini tadi customer kamu datang, tapi saya sudah itu dia lah. Jadi pada akhirnya dia oke macam tu kan, dan kerana saya berterus terang dengan dia dan hubungan kami pun baik macam tu, tidak yang macam dia mau cakap belakang dengan saya, dia memberi respon yang sangat baik kepada saya macam tu. Jadi di sini saya tidak compromise, saya tidak dalam BM ya. Yes, tidak compromise lah dengan dengan apa yang orang rasa itu biasa macam tu. Saya tidak biasa benda macam tu. Jadi ini yang saya terdorong lah melalui ayat ini kan, di mana walaupun mungkin banyak cabaran dalam kehidupan, tapi harus senantiasa bersukacita dan takut akan Tuhan dan iman kepada Tuhan itu yang paling utama lah. Dan kerana kita pasti mendapat ganjaran hidup kekal dalam Yesus Kristus. Ya, macam mana dengan Dex? Oke, kalau daripada saya sendiri ialah jangan, untuk saya tidak mengambil mudah dengan perkara ataupun perkataan dosa itulah. Sebab bila kita masuk Kristen, kita tahu yang Yesus mati untuk mengampuni dosa kita. Tetapi kadang-kadang disebabkan benda itu akan saya melihat kepada diri sendiri lah. Kemungkinan besar untuk lahir perasaan bangga, perasaan rasa macam, oh tak apalah, Tuhan telah mati dan mengampuni dosa saya. Untuk saya tidak memandang remeh kepada perkara tersebut. Yes, kita sebagai manusia memang tidak lari daripada berbuat perkara-perkara dosa. Tetapi jangan kita mengambil mudah perkara tersebut. Jangan kita merasakan yang kerana Tuhan telah mengampuni dosa kita, maka tidak apa untuk kita melakukan. Padahal kita telah mengetahui, kita tidak boleh buat benda ini. Kita tidak boleh buat, kita secara pribadi telah mengetahui bila kita datang kepada Tuhan Yesus, bila kita mengenali Tuhan Yesus dengan dalam, kita tahu mana perkara yang kita perlu elakkan, mana perkara yang kita perlu jauhi, tanpa orang lain perlu bagi tahu kita, okay, kamu tidak boleh buat ini, kamu tidak boleh. Kita sendiri telah mengetahui, dan itu mengajar saya tentang, dan daripada sini mengajar saya untuk saya tidak memandang rendah kepada perkara tersebut, untuk saya sentiasa bear in mind that walaupun Tuhan telah menebus dosa saya, tetapi I need to keep in mind that
saya tidak boleh mengambil perkara itu secara remeh. Richard, how about you? Ya, daripada ayat ke-26 hingga ayat ke-39 ini is a very itulah selepas dia establish encouragement dan sebagainya, kemudian dia beri amaran lagi dengan kita sebagaimana introduction yang Lolo kongsikan tadi. Dia selang-seli encouragement, lepas tu dia bagi warning, encouragement, warning. Dan di sini saya melihat bahwa betapa penulis inilah dia mahu kalau simpulkan surat Ibrani ini supaya kita jangan kembali balik kepada hal yang lama. Sekarang kita harus berfokus kepada Yesus Kristus. Ibrani bab ke-12 ayat kedua, fix your eyes upon Jesus. So these two are keyword yang sangat-sangat penting lah apabila saya perhatikan. Dan apabila saya baca keseluruhan itu kan, ada 4 ayat yang timbul lah in dalam Alkitab kan. So saya baca Alkitab dia keluar macam tu, macam ada animasi sekilas. Yang pertama ayat sengaja, jika kita sengaja. Saya terfikir, alamak, apa yang saya pernah lakukan dulu, aduh, hanya Tuhan saja yang tahu. Jika kita sengaja, ayat yang pertama, ayat yang kedua ialah dahsyat. Tuhan yang sangat-sangat dahsyat baik, dia juga boleh menjadi dahsyat bagi mereka yang menolak dia dengan sengaja lah. Dan juga ayat ingatlah. I think this remind me tentang it's good untuk kita remind about apa yang kebaikan Tuhan pernah lakukan kepada kita. Dan ada masanya kita ingin jatuh dalam iman kita kan, dan kita tak nampak what is happening in front of us. Dan penulis ini seolah-olah mengingatkan kita untuk ingatlah, dulu kamu juga lebih kurang mengalami hal ini. This is apa yang Tuhan telah lakukan. This is how you grow in your iman. So ayat yang ketiga dan ayat yang keempat adalah sangat-sangat encouragement. Dia katakan kamu harus tabah menderita, endure or long suffering dalam bahasa Inggeris lah. Dan adakah ini bermaksud yang sebagai pengikut Yesus Kristus akan mendapat penderitaan, which is itu yang dikatakan dalam kitab, kalau kita ingin hidup saleh kita akan dianiaya. So tapi dikatakan tabahlah menderita. So for me this is encouragement yang sangat-sangat real lah pada masa sekarang. Dia bukan yang macam cloud9 yang tak ada apa-apa kalau kamu terima Yesus Kristus, tak ada apa-apa yang terjadi. Tapi dia cakap tabah dalam penderitaan. Perlukah dia tambah ayat tu kan? Cakap jelah tabah jelah cukup lah kan. Tapi dia bagi the realness hal itu, dia katakan tabah menderita. Perlukah dia tambah di sana. Dan ayat yang ke-39 is very very powerful. Tetapi kita bukanlah antara mereka yang undur ke arah kebinasaan, tapi antara mereka yang beriman dan diselamatkan. Akhirnya penulis ini juga melihat bahwa tapi ada juga antara kita. Kita bukan antara mereka yang undur. So dia sudah bagi warning, jika kamu buat begini, ini akan terjadi. Tapi kita bukan. Lebih kurang begitu dia katakan. Dan siapa yang ingin hidup benar, the righteous shall live by faith. Itu dipetik dalam Habakuk. For me that is, dia macam roller coaster dan perlukah dia terlampau jujur begini, dan itulah kita dalam Alkitab lah. Tabah menderita, assume yang kita akan menderita lah. So kalau kita menderita kita kena tabah. So it's a real encouragement, it's a real life situation, tapi kita bukan, maksudnya kita tidak meninggalkan iman. So encouragement lah for me. Powerful. Yes, thank you. Tabahlah menderita, karena kita akan diberikan ganjaran besar, yaitu kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Alright, ada lagi penambahan daripada semua berdua? Kalau? Okay, alright. So sekiranya kita mau lebih dalam lagi untuk dalam Ibrani 10, kita boleh visit legacy.tv podcast. Okay, di sana kita akan belajar lebih banyak lagi lah. Alright. Okay, sebelum kita selesai, saya tamatkan perbincangan kita episod yang ke-10 ke-12 ini. Pantun. Tidak, saya tidak pantun. Walaupun sesungguhnya saya suka pantun. Okay, mari kita bersama. Mungkin kamu tahu nyanyian ini. Dia pop up di pikiran saya apabila saya menyediakan inilah. So kita nyanyikan lagu ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan,
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Sampai di sini sahaja perbincangan kita untuk Ibrani ke-10. Jumpa lagi di next discussion. Tuhan memberkati. Bye-bye.